Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Ramadan dari kelas Akuntansi Reguler B semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang untuk mendukung sebuah investasi yang telah direncanakannya. Selanjutnya ada falsafah pembiayaan. Bank syariah dalam sebuah hubungan dengan para nasabah sebagai mitra investor dan pedagang, atau pada umumnya sebagai kreditur dan debitur. Bank syariah dalam jalan operasionalnya menetapkan takwa sebagai kerangka kerja umat Islam. Yang pertama itu menjauhkan diri dari unsur riba. Menjauhkan diri dari unsur riba ini terdapat poin. Yang pertama itu menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 34. Yang B, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis. Hal ini sebagai dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 130. Yang C, menghindari penggunaan sistem perdagangan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya. Yang D, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Yang terakhir, menetapkan atau menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya dengan mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus mempunyai dua aspek, yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah ini, setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam. Aspek ekonomi yaitu mempertimbangkan peroleh keuntungan baik bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah. Prinsip-prinsip pembiayaan dalam bisnis. Prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah. Yang pertama itu prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini mempunyai 3 produk, yaitu pertama mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Bagi hasil mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Yang B, musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mujarah, yaitu akad kerjasama atau percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atau dasar hasil panen. Mujarah ini terdapat dua, yaitu mujarah dan mukharabah. Selanjutnya, prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, kemudian nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Prinsip ini terdapat 5 produk, yaitu bai al-murabah, yaitu akan jual beli barang tertentu. Bai al-muqayyadah, suatu akad jual beli di mana pertukar terjadi antara barang dengan barang atau bisa disebut dengan barter. C, yaitu bai al-mutaklak, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. Yang C ini bai as-salam, suatu akad jual beli membayar uang atas suatu barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Yang D, bai al-istisna, yaitu akad jual beli di mana harga
atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati. Yang tiga itu prinsip sewa-menyewa. Prinsip sewa-menyewa ini dilaksanakan dalam perbankan syariah dengan dua jenis akad, yaitu ijarah dan ijarah muntabiha. Lalu ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Di antaranya itu menurut tujuan dalam bank syariah, antara lain yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, lalu ada pembiayaan menurut jangka waktu. Jangka waktu ini dibagi-bagi menjadi tiga: jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Jangka waktu pendek ini dilakukan dalam waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Jangka waktu menengah itu dilakukan dalam 1 tahun sampai 5 tahun. Sedangkan jangka waktu panjang itu lebih dari 5 tahun. Adapun jenis pembiayaan bentuk aktiva produktif dan tidak produktif. Yang pertama itu ada bersifat aktiva produktif. Aktiva produktif mempunyai 3 macam pembiayaan. Yang pertama itu dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil itu dilakukan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Lalu pembiayaan dengan prinsip jual beli, adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Yang terakhir itu pembiayaan dengan prinsip sewa, adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Yang kedua itu pembiayaan bersifat aktiva tidak produktif. Pinjaman hard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak meminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada analisa kelayakan pembiayaan. Bank syariah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisa kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisa kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama itu pendekatan analisa pembiayaan. Pendekatan ini itu merupakan dari pendekatan jaminan, karakter, kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, serta pendekatan fungsi-fungsi bank. Lalu penerapan prinsip analisa pembiayaan. Penerapan prinsip ini yaitu dengan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Ketiga, penerapan prosedur analisis pembiayaan. Yang pertama itu berkas dan pencatatan, data pokok dan analisis pendahuluan, penelitian data, penelitian atas realisasi usaha, penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan, serta laporan keuangan dan penelitiannya. Yang keempat itu penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Kebijakan umum pembiayaan syariah untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan. Yang kedua, pengambilan keputusan pembiayaan. Dalam realisasi untuk pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat, yaitu pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Yang terakhir, pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan pengikat agun. Nah, yang kedua, setelah realisasi pembiayaan, dalam tahap awal pencairan diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Bank syariah mampu menganalisis penyebab permasalahan atas ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama itu analisis sebab kemacetannya. Analisis sebab kemacetan ini terdapat dua, yaitu ada dalam aspek internal dan aspek eksternal. Internalnya itu peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.
manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Sedangkan eksternalnya yaitu aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, kenakalan peminjam. Kedua, menggali potensi peminjam. Ketiga, melakukan perbaikan akad. Keempat, memberikan pinjaman ulang mungkin dalam bentuk pembiayaan qard al-hasan, murabahat, atau mudrabah. Kelima, penundaan pembayaran. Keenam, memperkecil angsuran dengan memperbanyak waktu atau akad dan margin. Yang tujuh, memperkecil margin keuntungan atau bahaya hasil. Itulah materi konsep pembiayaan bank syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.